Trump ingin melihat reaksi dari daerah-daerah Islam setelah dia mengakui bahwasanya Yerusalem adalah ibu kota dari Bani Israel, negara Israel. Dia ingin melihat negara mana yang kuat pertentangannya, negara mana yang kadang kuat pertentangannya dan kadang santai, dan negara mana yang sama sekali tidak peduli. Baitul Maqdis diakui sebagai milik Yahudi. Tapi apakah itu benar? Jika kita melihat sejarah, penghuni paling awal dari bumi dihuni oleh bangsa Nafutia pada tahun sekitar 6000 sampai 800 sebelum Masehi menurut para pakar arkeolog. Mereka berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada tahun 5000 sampai 3000 sebelum Masehi, bumi dihuni oleh orang-orang Kan'an. Oleh sebab itu, keturunan Nabi Ibrahim hijrah dari bumi Babylon menuju Kan'an. Karena kelak pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi akan datang bangsa Amorik, bangsa yang menjajah Babylon. Maka Nabi Ibrahim pun berhijrah. Saat Nabi Ibrahim telah hijrah dan Namrud mati, penghuni asli Al-Aqsa adalah bangsa Yabusyah. Kerajaan Yabusyah terdiri dari 119 kota. Bani Israel mengalami masa yang kelam ketika berada di Mesir, diperbudak oleh Firaun pada zaman Nabi Musa. Waktu di Mesir, mereka minta untuk dibuatkan simbol Allah berupa patung anak sapi karena mereka terkesan dengan penyembahan bangsa Kipti ketika itu kepada patung-patung. Seperti yang sudah kita ketahui, propaganda Musa Samiri hingga akhirnya dia diusir dan beberapa Bani Israel juga diusir bersamanya. Pada saat Firaun berkuasa, dia memiliki dua kekuatan yang utama. Kekuatan yang pertama yaitu merujuk kepada tentara militer yang banyak jumlahnya dan diperlengkapi dengan senjata-senjata yang mutakhir. Yang kedua, itu adanya sebuah perkumpulan para penyihir, senator penyihir, peramal. Setelah hijrah ke Kan'an, Bani Israel bersama Nabi Musa sampailah di Palestina. Di sana Nabi Musa menyampaikan wahyu Allah untuk berperang kepada kaum yang zalim yang ada di situ. Sementara Bani Israel yang bersifat pengecut malah menyuruh Nabi Musa sendirian berperang bersama Tuhannya, sebagaimana ayat Al-Quran. Sampai kini Bani Israel dikenal dengan bangsa yang pengecut. Ketika Nabi Harun telah wafat, datanglah malaikat Israel dalam wujud manusia kepada Nabi Musa. Lalu dia berkata, "Wahai Musa, apakah engkau akan menangguhkan ajalmu ataukah kau akan menerima ajalmu saat ini?" Nabi Musa yang kala itu sedang terbawa emosi karena kelakuan Bani Israel yang menyembah kembali anak sapi dan tidak mendengarkan Nabi Harun ketika masa hidupnya. Maka Nabi Musa menampar mata malaikat Israel yang menyerupai manusia itu, sehingga keluar biji matanya. Maka Israel kembali kepada Allah dan melaporkan bahwa engkau telah mengutusku kepada makhluk yang tidak ingin mati. Bila kalian ingin lebih detail, maka lihatlah Sahih Bukhari, karena kisah ini ada di dalam Sahih Bukhari. Allah menyuruh kembali
malaikat Israel menawarkan pilihan tadi kepada Nabi Musa. Namun dengan tambahan, Musa, apabila engkau ingin ditambahkan umur, maka taruhlah telapak tanganmu di atas bulu domba, lalu berapa jumlah bulu domba yang mengenai area telapak tangan tersebut, segitulah umur yang akan ditambahkan. Ketika tangan Nabi Musa ditaruh di atas domba tersebut, kira-kira bulu domba yang mengenai area tapak tangan Nabi Musa adalah 10.000 lembar. Artinya umur Nabi Musa akan ditangguhkan selama 10.000 tahun. Bayangkan kalau Nabi Musa mengambil pilihan itu, maka bisa jadi sih saat ini kita masih bisa bertemu dengan Nabi Musa. Tapi kenyataannya pada saat itu Nabi Musa tidak mengambil kesempatan itu, dan Nabi Musa lebih memilih apa yang sudah ditakdirkan Allah sebelumnya. Hanya Nabi Musa meminta kalau dia wafat, maka kuburkanlah dia satu lemparan batu dari Baitul Maqdis. Ini disebabkan karena malunya Nabi Musa kepada Allah melihat tingkah laku kaumnya yang sering berpaling dari dakwah Nabi Musa. Minimal Nabi Musa juga dimakamkan dekat dengan tempat suci, selemparan batu. Makam Nabi Musa ada di atas Gunung Nebru. Waktu Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, Rasul bersabda, "Sekarang kita sedang berada di Madinah. Jika kita berada di sana, pasti akan kutunjukkan kepadamu di mana letak makam Nabi Musa." Maka setelah wafatnya Nabi Harun dan wafatnya Nabi Musa, Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi keturunan Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusha, yang juga merupakan kawan Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Dalam agama Kristen disebut Joshua. Ketika Nabi Yusha memimpin perang pada hari Jumat, waktu itu Bani Israel telah diambang kemenangan. Namun waktu telah hampir menunjukkan waktu asar. Nabi Yusha takut berperang di hari Sabtu, sedangkan pergantian hari adalah Maghrib. Karena diharamkannya perang pada hari Sabtu, dan juga mengingat kondisi sudah hampir menang. Apabila perang ini ditangguhkan, dikhawatirkan lawan bisa menyusun strategi dan malah berbalik mengalahkan Bani Israel. Maka Nabi Yusha berdoa agar pergerakan matahari dihentikan. Dan doa Nabi Yusha pun dikabulkan, sampai Bani Israel akhirnya berhasil menaklukkan Kan'an. Inilah kisah tentang tertahannya matahari karena doanya Nabi Allah Yusha. Namun bila kita cermati dalil ini, seperti ada yang salah dengan apa yang kita pahami selama diajarkan di sekolah-sekolah formal. Karena Nabi Yusha malah memohon agar matahari yang dihentikan pergerakannya, padahal di sains modern malah disebutkan matahari diam dan bumi lah yang berputar mengitari matahari. Ternyata kalau dari dalil ini malah matahari lah mengitari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya pahami dari hadis ini. Demikian juga kita tidak boleh menyalahkan para nabi dan menyalahkan Bani Israel, karena perintah untuk berperang melawan kaum Kan'an itu adalah perintah Allah. Kita tidak tahu apakah suku Kan'an itu sebelumnya adalah suku yang jahat, suka mendurhakai Allah. Pastinya Allah tidak menyiksa seseorang apabila orang itu tidak pantas untuk disiksa. Sepeninggalan Nabi Allah Yusha, Bani Israel dipimpin oleh Iskil, lalu Khalid bin Yukana, dan sampailah ke masa pemerintahan 12 hakim. Di antaranya Hakim Otin, Hakim Ehud, Hakim Samgar, Hakim Deborah, Hakim Gideon, Hakim Lota, Hakim Yad, Hakim Yefta,
Hakim Efzam, Hakim Elon, Hakim Abdul, dan Hakim Sims. Itulah ke-12 orang hakim pemimpin Bani Israel